Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar Islam yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya lanjutkan kembali faidah dari kitab Saidul Khatir. Dan faidah kali ini saya beri judul macam-macam manusia. Karena memang Imam Ibnul Jauzi dalam faidah ini berbicara tentang beragam bentuk manusia. Beliau berkata, aku perhatikan manusia, lalu aku dapati mereka terbagi menjadi dua. Jadi secara umum manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alim atau orang berilmu, dan yang kedua adalah jahil atau orang bodoh. Kemudian orang bodoh pun terbagi-bagi. Di antara mereka adalah para penguasa yang hidup dari kecil dalam kebodohan, biasa memakai kain sutra, padahal laki-laki tidak boleh memakai kain sutra. Biasa minum khamar dan berlaku zalim terhadap manusia. Mereka pun memiliki para pembantu yang semisal dengan mereka. Akhirnya secara umum mereka jauh dari kebaikan. Jadi yang pertama adalah para penguasa, dan kekuasaan itu sangat merusak agama seseorang, bahkan lebih merusak daripada 2 ekor serigala yang lapar ketika dilepaskan kepada sekawanan domba, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Selanjutnya kata Imam Ibnul Jauzi, di antara mereka ada pula para pedagang. Perhatian mereka hanyalah berdagang dan mengumpulkan harta. Jadi bagaimana dagangannya sukses. Kebanyakan mereka tidak menunaikan zakat dan tidak menjauhkan diri dari riba. Padahal sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW, inna adna riba mithlu an ya'tiya ar-rajul ummah. Serendah-rendah dosa riba seperti seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Kemudian kata Imam Ibnu Jauzi, mereka adalah makhluk dengan penampilan manusia. Artinya penampilannya manusia, tapi dalamannya ini bermasalah. Kemudian kata Imam Ibnu Jauzi, ada pula para tuan atau tengkulak yang biasa mengurangi timbangan dan menipu manusia. Mereka pun tentunya biasa bermuamalah dengan riba sepanjang hari kehidupannya di pasar. Tidak ada dalam pikiran mereka kecuali kesibukan mereka sendiri di pasar. Kemudian ketika malam tiba, maka mereka pun jatuh dalam tidur bagaikan orang yang mabuk. Yang penting bagi mereka adalah apa yang mereka bisa makan dan bisa mereka nikmati. Tidak ada ceritanya tentang sholat. Kalaupun mereka menunaikan sholat, maka tergesa-gesa bagaikan ayam yang mematuk makanan. Sejatinya mereka adalah hewan ternak. Allahul musta'an. Ratusan tahun yang lalu Al-Imam Ibnu Jauzi bercerita, tapi seperti menceritakan keadaan kita sekarang. Bahkan tentunya bisa jadi lebih buruk, karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, la ya'ti zaman illa fahuwa syarr. Tidak datang suatu zaman kecuali dia lebih buruk dari masa sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan, ada juga di antara manusia yang buruk dalam seluruh keadaannya. Maksudnya secara dunia sengsara, secara kehidupan akhiratnya pun mengkhawatirkan. Ia adalah tukang sapu, tukang sampah, tukang mengumpulkan sisa-sisa makanan yang kegiatannya hanya menyapu kebun. Mereka lah orang yang paling hina, yaitu ketika mereka tidak punya perhatian terhadap agama. Dunia sengsara, kehidupan akhiratnya mengkhawatirkan.
Kemudian beliau berkata lagi, ada juga di antara mereka yang mencari kenikmatan hidup. Hanya saja keadaan tidak mendukung mereka. Hal itu menyebabkan mereka untuk menjadi perampok, mencari jalan singkat. Ini adalah orang yang paling bodoh, karena sejatinya tidak ada kehidupan bagi mereka. Kalaupun mereka mendapatkan kenikmatan sedikit saja dengan makan dan minum, lalu ketika angin menggoyangkan batang pohon, mereka pun akan lari karena takut. Maksudnya, padahal yang bergoyangnya pohon. Karena takut polisi dia lari. Takut penguasa dia lari. Terus hidupnya dikejar dengan kekhawatiran. Dihantui dengan rasa takut. Kehidupan mereka tidak lama, karena pada akhirnya mereka akan dibunuh dan disalib dengan membawa dosa di akhirat kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ada juga di antara mereka yang menjadi tokoh, dibesarkan, diagungkan, tapi diliputi dengan kebodohan. Kebanyakan mereka tidak menjauhi benda-benda najis. Maksudnya tidak tahu hukum-hukum sholat. Kemudian tidak pula tahu mana yang halal, mana yang haram. Apalagi masalah-masalah yang lebih teliti lagi di antara masalah-masalah agama. Sungguh sejatinya mereka masuk dalam kelompok hewan ternak seperti sapi. Kenapa? Karena manusia ketika tidak dibimbing dengan ilmu agama, maka mereka kal-an'am, seperti hewan ternak, bahkan bisa jadi lebih sesat. Aku pun melihat kaum wanita itu juga bermacam-macam. Di antara mereka adalah orang yang menganggap dirinya cantik dan selalu berlaku zalim. Maksudnya berlaku zalim dengan kecantikannya. Karena kecantikan itu bukan untuk dipamerkan, seperti menampilkannya di media sosial. Bukan seperti itu. Kecantikan seorang istri adalah milik suaminya. Ada juga pengkhianat terhadap suami dalam hartanya. Mengkhianati suami dalam kecantikan yang Allah berikan kepadanya. Mengkhianati suami dalam harta suami. Karena itu Nabi SAW menegaskan bahwa beliau melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Apa sebabnya? Yakfurnal ashir, karena kufur kepada suami. Ada juga di antara mereka yang tidak sholat, bahkan tidak mengenal sedikit pun tentang agama. Kata Imam Ibnu Jauzi, mereka adalah kayu bakar api neraka. Jika mereka mendengar nasihat, maka keadaan mereka bagaikan orang yang melewati batu. Dan jika dibacakan Al-Quran kepada mereka, maka seakan-akan hanya mendengar hikayat atau cerita. Itulah golongan orang-orang bodoh. Bahkan di dalam atau di tempat yang lain, Al-Imam Ibnu Jauzi bercerita tentang wanita itu qalilatud din, yang minim masalah agama. Selanjutnya golongan yang kedua adalah orang-orang yang berilmu. Kalau tadi orang-orang bodoh, nah sekarang orang-orang berilmu. Bagaimana keadaan orang-orang yang berilmu? Maka para pemula di antara mereka pun bermacam-macam. Ada di antara mereka yang memiliki niat buruk. Mereka menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan kewibawaan atau berbangga-bangga, bukan untuk diamalkan. Mereka lebih condong kepada kefasikan, karena menduga bahwa ilmu bisa melindungi mereka, padahal ilmu itu akan menjadi hujah yang menuntut mereka nanti pada hari kiamat. Para pemula di kalangan ahli ilmu ini ketika mencari ilmu niatnya jelek, bukan untuk diamalkan tapi untuk berbangga-bangga, bahkan lebih cenderung atau lebih condong kepada kefasikan. Ada pula kelas menengah. Tadi mula, kelas menengah, dan orang-orang masyhur di antara mereka. Maka sibuk di pintu-pintu para penguasa dan diam, tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa. Ini udah agak berusia, bukan pemula lagi, tapi mereka terfitnah dengan kemasyhuran, sehingga mereka duduk di pintu-pintu penguasa. Akhirnya
mereka terperangkap di pintu-pintu kekuasaan, di pintu-pintu istana. Sungguh sedikit sekali para ulama yang bagus dan selamat niatnya. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan memberikan niat yang baik dalam menuntut ilmu. Dia mencari untuk mengambil manfaat dan memberikan manfaat. Inilah ulama yang baik. Inilah ahli ilmu yang baik. Inilah para penuntut ilmu yang baik. Mereka pun tidak peduli dengan amal apapun selama amal itu dibangun di atas ilmu. Walaupun itu bertentangan dengan kebiasaan masyarakat, tetap mereka akan pegang teguh. Dan di akhir zaman orang yang memegang teguh ajaran Nabi ini adalah seperti memegang bara api, menggenggam bara api. Al-mutamassik bis sunnah kal qabidhi 'alal jamrah. Orang yang memegang teguh ajaran Nabi seperti orang yang menggenggam bara api. Kau dapati mereka menjauh dari ahli dunia dan berhati-hati ketika bercampur bersama orang awam. Mereka sangat puas dengan yang sedikit karena mereka takut dalam petualangan dunia. Mereka lebih memilih menjauh. Sungguh tidak ada orang yang lebih tajam dalam mengingatkan akhirat melebihi orang-orang yang seperti itu, yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Tujuannya untuk diamalkan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat sekalian, Imam Ibnu Jauzi mengatakan, tidak ada perkara yang merusak seorang alim melebihi sikap masuk atau bergaul dengan para penguasa. Hati-hati, bergaul dengan para penguasa. Karena para penguasa bisa menjadikan dunia indah di mata seorang alim. Bahkan menjadikan kemungkaran itu ringan bagi seorang alim. Jadi para penguasa mengajarkan tentang keindahan dunia, mengajarkan tentang beragam kemaksiatan. Bahkan terkadang ketika seorang alim hendak mengingkari kemungkaran, tapi pada akhirnya dia tidak mampu, dia tidak bisa, keluh. Apalagi ketika seorang alim tidak memiliki sikap qanaah, merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan. Apalagi ketika hawa nafsu dalam mencari kelebihan dunia telah mengalahkannya, maka ketika itu seorang alim akan tunduk menyerah kepada seorang penguasa, karena dia telah menyerahkan dirinya kepada ahli dunia. Harusnya ahli dunia yang menyerahkan diri kepada seorang alim. Sungguh manusia itu bisa melupakan ilmu hanya karena berjalan di pasar dan melihat segala sesuatu. Lalu bagaimana jika ditambah lagi dengan sikap mondar-mandir kepada orang kaya dan tamak atau berharap dan menginginkan harta mereka? Tentu akan lebih merusak lagi. Yang tujuannya adalah murni karena dunia, bukan karena tujuan akhirat. Berbeda lagi dengan seorang alim yang justru mengingatkan orang kaya agar mereka memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada mereka agar dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi seorang alim menyendiri justru sebab yang menjadikan hati kembali menjadi baik dan menghilangkan kegundahan. Demikian pula sikap melihat segala akibat dari setiap perbuatan. Dia pertimbangkan apa akibatnya. Demikian pula sikap mempersiapkan diri untuk kematian. Apalagi jika ditambah dengan sikap qanaah, sungguh semua itu akan mendatangkan kebaikan. Lebih baik seorang alim itu banyak menyendiri, bertafakkur, memperbaiki hati, banyak ingat kematian, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Jika seperti itu, maka sungguh itu akan mendatangkan kebaikan. Kemudian beliau berkata, tidak ada kebersamaan paling indah kecuali duduk bersama dengan buku yang menceritakan kepadamu tentang keindahan kaum salaf. Itu yang paling indah. Kebersamaan yang paling indah adalah duduk membaca buku, membaca kitab yang menggambarkan indahnya kehidupan salaf.
indahnya kehidupan para sahabat, indahnya kehidupan para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama. Adapun duduk-duduk dengan ulama lainnya, itu pun masih untung-untungan. Karena biasanya mereka pun tidak duduk bersama untuk mengingatkan akhirat. Artinya ketika para ustadz pun duduk, itu biasanya pembicaraannya bukan untuk mengingatkan akhirat. Beliau bercerita di abad ke-6 Hijriah. Lalu bagaimana dengan sekarang? Tentu lebih buruk lagi. Kemudian, adapun duduk dengan orang awam, maka itu pun bisa menjadi fitnah. Kalaupun kita mau duduk dengan orang awam, maka usahakan kita memberikan nasihat. Setelah itu sudah pergi. Karena bisa jadi orang awam mengajarkan kepada kita tentang fitnah, mengajarkan kita tentang dunia dan seterusnya. Selanjutnya beliau mengatakan, sungguh kita tidak bisa terputus secara menyeluruh dari semua hiruk pikuk di atas, kecuali dengan memutuskan ketamakan. Dan ketamakan tidak akan bisa hilang kecuali dengan qanaah, sikap puas dengan apa yang Allah berikan, walaupun itu hanya sedikit. Pula dengan sikap mandiri. Jadi seorang alim, seorang pelajar kalau bisa mandiri, walaupun punya warung kecil, dengan seperti itu, dengan kemandirian itu, dia tidak akan tamak, tidak akan berharap dengan harta yang ada pada tangan orang lain. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, nasihat yang begitu manfaat dari hasil renungan seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Jauzi, hidup di abad 6 Hijriah, tapi seolah-olah bercerita tentang kehidupan manusia di zaman kita sekarang ini. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah, Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.